Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur hari ini kita masih bisa datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita yang besar. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan kita terlebih besar daripada pergumulan apapun yang ada saat ini. Saat dunia sedang sakit, tapi kita percaya hanya ada satu jawaban, Tuhan Yesus kita yang besar. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita supaya Dia masuk, Dia beracara di dalam setiap hati kita. Dan kita dipenuhkan kembali oleh Roh Kudus-Nya. Kita percaya semakin hari kita mau semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh telah banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur.
ku takkan gentar, sebab Engkau tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat suara kita. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi kita sembah Dia. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku
Tuhan, akan kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih lagi saat kami dalam pergumulan Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, bukan karena Engkau menyertai kami saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Hari demi hari Kau tuntun setiap langkah-langkah kami. Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, melihat Engkau Allah kami yang besar, yang telah dibangkitkan dari kematian untuk menebus setiap kami Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan hidup kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan melakukan setiap perkara di dalam nama-Mu Tuhan, supaya mereka melihat karya tangan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Kami berdoa Yesus, lebih lagi kami mau puji dan sembah Engkau. Terlebih lagi kami mau buka hati kami, supaya kebenaran firman-Mu yang hari ini ditaburkan Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami, bisa menjadikan kami para pelaku firman-Mu, bisa menjadikan lebih banyak lagi orang bisa mendengar kebenaran firman-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Yes. Saya percaya setiap kita akan mengucap syukur senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita Allah telah dibangkitkan dari kematian, telah dibangkitkan dari setiap kutuk, telah dibangkitkan dari setiap kesakitan apapun pergumulan yang kita rasakan. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita terlebih besar dari segalanya. Amin. Hari ini kita mau terima kuasa dari Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Allah kita yang perkasa memberkati setiap kita dengan kuasa-Nya. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Allahku, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Lebih lagi kita angkat suara kita dan kita terima kuasa dari Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dan kebangkitannya yang ajaib. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Terlebih lagi kita mau buka lebih lebar lagi pintu hati kita, supaya kebenaran firman Tuhan yang hari ini ditaburkan memberkati setiap kita, memberkati setiap keluarga kita, memberkati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lebih lagi, kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan kita yang besar. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, saat ini mungkin kami dalam kesesakan, mungkin kami dalam kesakitan, mungkin kami dalam pencobaan. Tapi kami tahu bukan rancangan kami yang jadi Tuhan, tapi rencana dan rancangan Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan sekalipun tidak pernah muncul di dalam hati kami Tuhan, Engkau perbuat semuanya untuk setiap kami. Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kami bukan hanya mau bersyukur Tuhan, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami berdampak, supaya hidup kami seperti kebangkitan-Mu Tuhan, memberkati setiap umat-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh Engkaulah jawaban di dalam hidup kami, atas setiap pergumulan kami, atas setiap keluh kesah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi semakin melekat kepada-Mu Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sampaikan.
bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu akan lebih lagi memberkati setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan marifat-Mu supaya kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi saat kami selesai mendengarkan firman-Mu, kami keluar dan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat para pelayan Tuhan, ya pemusik dan pemuji yang sudah melayani kita di minggu ini. Dan saya menyambut juga untuk saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Halo, apa kabar saudara? Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di hari ini. Ya, kita boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya di ibadah minggu yang kedua di bulan Mei ini. Ya sudah tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita sudah, kalau tidak salah sudah 2 bulan ya kita tidak berjumpa dan kita beribadah ya melalui jaringan atau channel YouTube. Ya kita tetap ya semangat saudara ya, walaupun keadaan seperti saat ini, percayalah bahwa semuanya ada di dalam rancangan, semua ada di dalam rencana dan semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di bulan ini ya, di minggu yang lalu dan juga beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan ya, bagaimana Tuhan Yesus ya, Tuhan dan juru selamat kita yang kita sembah adalah Tuhan yang telah mati ya bagi segala dosa-dosa kita, dan juga Dia adalah Tuhan juga yang telah bangkit kembali. Ya, di hari yang ketiga Dia menunjukkan akan kuasanya, akan keilahiannya, sehingga maut pun ya tidak berkuasa atas hidupnya, sehingga Dia bangkit ya untuk menyatakan kebenaran Allah ataupun menggenapi setiap nubuatan-nubuatan ya, di dalam baik itu kitab perjanjian lama ataupun juga dalam perjanjian baru, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai kebangkitannya. Dan kita boleh belajar bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan ya boleh mempengaruhi dan memberkati setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu pada hari ini saya akan kembali ya masih ya mengenai bagaimana ya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu boleh memberikan satu berkat rohani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dan tentunya percaya akan kebangkitannya. Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 6. Kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. 5 sampai ayatnya yang ke-11, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa ya Kristus ya telah mati supaya apa? Ya, ayat 5 dikatakan supaya setiap kita yang percaya kepadanya, ya kita yang mengasihi Dia,
ya kita juga dipersatukan. Ya firman Tuhan katakan ya oleh kematiannya ya menjadi sama dengan kematian Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita ya dipersatukan dengan kematian Kristus, ya artinya bahwa hidup kita sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena kematian Kristus adalah kematian bagi penebusan dosa bagi umat manusia, ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita sudah mati ya kita juga berarti sudah bebas dari dosa. Ya kalau Kristus telah mengalami kematian ya kita juga menjadi satu ya dengan apa yang sama dengan Kristus, yaitu kita juga akan mengalami kebangkitannya, saudara. Ya oleh sebab itu dikatakan kita ini sudah dipersatukan dengan kematiannya ya supaya setiap kita yang telah mati bagi dosa dan bagi segala keinginan-keinginan jahat. Ya, dan dikatakan juga kita dipersatukan dengan kebangkitannya. Maksudnya apa? Berarti hidup kita adalah hidup ya seperti Kristus telah dibangkitkan, yaitu hidup bagi Allah. Ayat 11 dikatakan tadi bahwa ya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita yang kita miliki hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya bahwa walaupun kita memang secara fisik tidak mengalami kematian seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, tetapi secara roh ya atau secara spirit dikatakan hidup kita juga sudah mengalami hal yang sama. Karena Kristuslah yang telah melakukannya bagi kita sempurna, saudara. Kalau Kristus telah mati berarti kita juga bersama-sama dengan Kristus ya dipersatukan dalam kematiannya, kematian terhadap dosa. Ya kita tidak lagi berkuasa atau dikuasai oleh dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau Kristus mengalami kebangkitan maka kita juga mengalami hal yang sama. Ya, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan hidup ya bagi Allah Bapa, dan demikian juga kita hari ini bahwa hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan pada saat ini kita akan melihat bahwa kehidupan seperti apa yang harus kita miliki atau bagaimana yang harus kita jalani Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita sudah menerima ya kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti Kristus dikatakan bahwa ya Kristus ya telah hidup bangkit ya bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah hidup kita juga Bapak Ibu Saudara. Ya hidup ini harus dipersembahkan bagi Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Ya, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Di dalam kalau tidak salah surat Korintus Paulus mengatakan hidupmu bukannya milik kamu sendiri, tetapi kamu telah ditebus, ya harganya lunas dibayar. Ya, oleh sebab itu hidup kita bukan milik kita sendiri lagi Bapak Ibu Saudara, tapi hidup kita adalah milik Allah. Demikian juga Kristus, ya dia mati ya bagi penebusan umat manusia, dia mati untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kebangkitannya, ya supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga bisa meneladani kehidupannya, yaitu hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Ya, kuasa kebangkitan Kristus yang melayakkan kita, yang memampukan kita untuk kita bisa hidup, ya memberikan diri atau mempersembahkan hidup ini saudara, ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya jadi mempersembahkan hidup bagi Tuhan adalah hal yang terbaik dan terindah dalam hidup ini, dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan adalah hal yang terbaik dan yang terindah di dalam hidup ini, dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara yang terbaik ya supaya kehidupan kita ya bisa dipersembahkan, atau bagaimana cara yang terbaik untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita melihat Kristus ya dalam perjalanan kehidupannya ya di muka bumi ini, ya dia adalah manusia yang sempurna. Ya, walaupun dia adalah Allah juga yang sempurna, tetapi kita
perlu melihat dari segi kemanusiaan Yesus Kristus yang juga adalah manusia seutuhnya atau manusia yang sempurna. Dan kalau kita melihat perjalanan hidupnya dalam usianya yang ke-30 tahun dia memulai pelayanannya di muka bumi, dan hanya kurang lebih 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 33,5 tahun ia jalani menjadi manusia sama seperti kita, tetapi kita melihat bagaimana kehidupan Kristus, yaitu kehidupan yang dipersembahkan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa. Sehingga tidak ada satu titik atau satu hal pun yang dianggap keliru atau yang dianggap salah atau yang dianggap cacat atau bernoda di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan kenapa manusia Yesus Kristus ini layak untuk menjadi seorang penebus. Karena dia sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya kepada Allah Bapa, saudara. Sehingga pada waktu dia mati, dia mati untuk kepentingan umat manusia dan juga untuk kepentingan rencana Allah bagi seluruh keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Dan pada waktu dia dibangkitkan juga, dia dibangkitkan dengan kuasa supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita yang percaya kepadanya bisa meneladani kehidupan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu bagaimana cara yang terbaik untuk kita bisa mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan? Yang pertama yaitu dengan hidup memberi atau menghasilkan buah. Kita melihat dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22 Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22 firman Tuhan katakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Paulus mengatakan kalau seandainya dia mati itu suatu keuntungan, saudara. Kalau orang dunia mana mungkin orang mati pasti mengerikan, orang mati pasti menakutkan, orang mati pasti menyedihkan. Tetapi Paulus sebagai seorang manusia rohani yang mengerti akan kehidupan yang sejati, dan demikian juga tentu halnya kita Bapak Ibu Saudara harus seperti Paulus, bahwa kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Sekali lagi, kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu kita membuat hidup ini menjadi bersedih hati, saudara. Kenapa? Karena kematian itu suatu keuntungan, kita bisa berjumpa dengan Allah kita, bertemu dengan Tuhan kita. Tetapi dikatakan di sini, kalau ia hidup atau Paulus hidup, katakan itu adalah Kristus. Maksudnya apa? Kalau dia hidup di dunia, kalau dia masih diberi kesempatan hidup, berarti harus terus-menerus memberi buah. Dan demikianlah kehidupan kita. Kalau kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan kita, biarlah hidup kita ini juga boleh memberikan buah. Amin. Buah itu adalah untuk dinikmati. Tidak ada pohon, kalau sudah melihat pohon, misal contoh pohon mangga atau pohon jeruk, dia berbuah yang menikmati siapa, saudara? Pasti dinikmati oleh orang lain, bukan pohon itu sendiri, saudara. Nah, walaupun tentunya dia pasti akan diberkati. Orang yang punya pohon mangga atau pohon jeruk yang berbuah lebat, apalagi buahnya manis, pasti pohon itu akan disayang, saudara. Walaupun pohon itu tidak bisa makan buahnya sendiri, buahnya akan dinikmati oleh orang lain. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Biarlah kita memberikan buah yang baik, buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini bahwa kehidupan kita harus menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 8, firman Tuhan dikatakan, dalam hal inilah
Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, dalam hal apa Bapa akan dipermuliakan? Yaitu jika hidup kita menghasilkan buah, saudara. Amin. Berbuah banyak. Ya, luar biasa. Ya, inilah kehidupan yang dirindukan oleh Tuhan. Kalau kita mau mempersembahkan kehidupan kita, ya, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan, saudara. Hidup kita harus memberi buah, hidup kita harus menghasilkan buah. Ya, Paulus mengatakan memberi buah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan menghasilkan buah. Ya, menghasilkan supaya kita bisa memberi buah. Ya, buah-buah apa saja? Yang pertama tentunya buah perubahan dari hidup kita secara pribadi, saudara. Yaitu karakter atau tabiat-tabiat lama kita ya harus benar-benar berubah. Manusia lama kita ya harus benar-benar sudah dimatikan, saudara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tadi katakan kita sudah mati bagi dosa. Artinya bahwa manusia lama kita juga harus mengalami yang namanya kematian. Ya, supaya apa? Kalau manusia lama kita mati, maka kita akan dibangkitkan. Artinya kita mengenakan kodrat ilahi atau tabiat Kristus dalam hidup kita menjadi manusia yang baru, saudara. Nah, ini karakter, ini adalah sesuatu yang mungkin sulit bagi kita sebagai manusia. Ya, kita masih hidup dalam tubuh dosa atau tubuh daging ini, saudara. Ya, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki. Ya, melalui proses kehidupan hari lepas hari kita percaya ya Tuhan ingin membentuk kita, yang memproses kita sehingga pada akhirnya karakter kita sungguh-sungguh diubahkan menjadi karakter yang seperti Kristus. Nah, buah apa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu kesaksian hidup kita yang mengenai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat kita bersaksi kepada orang lain, saat kita menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, ya saat kita menyaksikan jalannya, ya bagaimana seseorang bisa diselamatkan Bapak Ibu Saudara, ya kita sedang menghasilkan buah, saudara. Ya, sehingga orang yang pada awalnya tidak mengerti bagaimana dia bisa mengalami ya keselamatan itu, saudara. Ya, banyak orang, ya dikatakan bahwa banyak orang mencari jalannya sendiri-sendiri, ya melalui agama, melalui kepercayaan dan lain sebagainya, dan banyak hal lagi, saudara, bagaimana mereka bisa diselamatkan. Nah, tetapi sebagai orang yang sudah mengerti kebenaran Bapak Ibu Saudara, kita tahu jalannya itu dan kita bagikan kepada orang lain, kita sedang memberi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa berbuah, yaitu juga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Ya, melalui ya kehidupan kita yang kita miliki, kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saudara mungkin berlebih di dalam harta, saudara bisa berbagi harta saudara dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau kita mungkin juga saudara banyak waktu, ya saudara bisa membagikan waktu saudara dengan memberi perhatian ataupun juga berdoa bagi orang-orang yang memerlukan ya pertolongan ataupun memerlukan jalan keluar dari segala kesesakan hidup mereka atau pergumulan beban hidup mereka. Ya, dan melalui apa saja yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, saudara. Ya, hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Disitulah kita berbuah. Ya, kalau kita melihat dalam Markus pasal 11 ayat 13 Bapak Ibu Saudara, ya Markus 11 ayat 13, ya di sana ada satu kisah, kalau saudara ingat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus ya berjalan bersama-sama dengan muridnya, ya dia meninggalkan Betania dan di tengah jalan merasa lapar dan akhirnya ya Tuhan Yesus mendekati ada sebuah pohon ara ya di tepi jalan itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu, ya firman Tuhan katakan, ya Tuhan Yesus tidak mendapati satu pun buah dari pohon ara itu. Ya, dan di dalam Markus ya lebih jelas lagi dikatakan ya karena pada waktu itu memang belum musim buah ara. Ya, dan menurut saya ini adalah satu kisah yang menarik, saudara, dan sekaligus lucu. Dan akhirnya apa yang terjadi karena Tuhan Yesus tidak mendapati
buah pada pohon itu, akhirnya ya Bapak Ibu Saudara sendiri tahu ya pohon itu dikutuk saudara. Ya, dan menjadi kering dan akhirnya tidak mungkin berbuah karena dia mati saudara. Ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus terkejut yang melihat hal itu saudara. Ya di sini yang menarik adalah bahwa ya digarisbawahi dalam kitab Injil Markus memang pada waktu itu bukannya musim buah ara. Ya seolah-olah Tuhan Yesus ini tidak fair saudara. Ya tetapi sebenarnya ya Tuhan Yesus ingin mengajarkan ya kepada para murid pada waktu itu bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Kristus, ya sebagai murid-murid Kristus, kita harus menghasilkan buah apapun itu musimnya saudara. Amin. Amin saudara. Ya satu pelajaran yang penting, segala musim, segala keadaan, segala situasi, ya seperti saat ini, ya situasi semua orang menjadi sulit saudara. Ya. Tetapi disitulah ya kesempatan bagaimana kita bisa tetap untuk menghasilkan buah dan memberi buah bagi sesama kita. Ya menghasilkan buah harus tidak mengenal musim. Nah itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu saudara. Ya supaya kita senantiasa terus menerus berbuah-buah dalam hidup kita di dalam segala keadaan dan segala musim kehidupan ini saudara. Nah pertanyaannya adalah apakah hari-hari ini hidup saudara dan saya ya kita masih menghasilkan buah yang dicari oleh Tuhan ini saudara. Ya adakah di dalam hidup kita ya kita boleh memberi buah hari-hari ini saudara, ataukah mungkin kita sudah menjadi mulai layu ya atau kita bahkan mungkin kering saudara. Nah kita harus mengkoreksi setiap kehidupan kita. Amin saudara. Ya yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya bagaimana ya cara terbaik kita bisa mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Yang kedua ya 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Ya firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu Saudara, ya mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya cara yang kedua bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan, yaitu dengan hidup selalu bersyukur kepadanya saudara. Amin. Ya dengan hidup selalu bersyukur kepadanya, ya dikatakan dengan jelas bahwa ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, segala hal itu apa saudara? Ya baik itu baik ataupun tidak baik. Ya, dalam segala hal itu apa? Ya baik saat saudara untung ataupun saat saudara rugi. Baik, dalam segala hal itu apa saudara? Ya dalam keadaan saudara mungkin sedang berduka atau saudara sedang bersuka. Dalam segala hal yang Tuhan mau Tuhan kehendaki dalam hidup anak-anaknya, yaitu selalu mengucap syukur. Amin. Ya mengucap syukur dalam segala hal karena inilah yang dikehendaki Allah bagi kita. Ya mengucap syukur sebenarnya adalah satu hal yang sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Ya tetapi kebanyakan orang lebih suka memilih untuk bersungut-sungut. Ya seperti hari-hari ini kita melihat di banyak berita atau media sosial banyak orang yang mengeluh ya dengan segala keadaan yang terjadi saat ini. Ya saling menyalahkan ya satu dengan yang lain, ya merasa diri paling benar dan paling tahu harusnya begini, harusnya begitu dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Ya orang lebih gampang untuk bersungut-sungut daripada memilih untuk bersyukur. Ya. Nah kalau kita melihat dalam perjanjian lama ada satu pelajaran penting di mana dosa persungutan itu ada satu dosa yang serius saudara. Sehingga bangsa Israel pada waktu yang mereka bersungut-sungut kepada Tuhan mengenai keadaan mereka. Ya Tuhan menghukum bangsa Israel saudara. Ya banyak ya di antara orang-orang Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya mereka akhirnya dihukum Tuhan.
ya mereka mengalami kematian yang sia-sia di padang gurun dan pada akhirnya mereka tidak bisa melihat ataupun masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena dosa bersungut-sungut, saudara. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita yang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara selalu kita memilih untuk bersyukur dalam segala keadaan kita. Ya, Ibrani 13 ayat 15, ya firman Tuhan mengatakan ya demikian Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 13 ayat 15, ya sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, saudara. Ya saat kita bersyukur kepada Tuhan, saat kita memuji Tuhan, ya atas segala anugerah kebaikan kemurahannya Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya saudara, ya begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Daripada hal yang tidak baik, ya kalau dibandingkan dengan hal yang baik yang kita terima, ya sebenarnya lebih banyak hal yang baik yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi kebanyakan kita, kebanyakan manusia ya tidak menyadari akan hal itu. Ya, lebih cepatnya untuk melihat buruknya atau tidak baiknya sehingga sulit mengucap syukur. Ya, ucapan bibir yang memuliakan namanya itu adalah sebuah persembahan, ya sebuah korban yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin. Ya, masihkah kita sering memuji dan memuliakan nama Tuhan ya di dalam kehidupan kita? Ya walaupun saudara mungkin ya di rumah saja, ya atau bekerja dari rumah saja, ya dibatasi segala ruang gerak kita, ya apakah saudara masih bersyukur dengan keadaan itu, saudara? Ya satu ketika ya seorang bernama Josh Muller, saudara, ya pada tahun ya 1805 ya sampai 1898 dia adalah seorang tokoh iman ya di abad ya 19, ya termasuk tokoh iman modern ya kekristenan, saudara. Ya orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan dicatat di dalam kehidupannya bahwa selama masa hidupnya ya sudah kurang lebih ada 10.024 anak yatim piatu yang dia ambil untuk menjadi ya anak asuhnya, saudara. Ya 10.024 orang. Ya suatu ketika saudara ya pada waktu ya makan malam akan tiba, ya ini suatu ketika dalam masa hidup Josh Muller bersama dengan anak-anak dalam panti asuhannya itu, ya mereka kehabisan stok makanan, saudara. Ya tetapi Josh Muller ini tidak menceritakan hal itu kepada anak-anak. Ya dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan suatu ketika pada waktu menjelang makan malam, setelah semua anak-anak itu berkumpul, ya seperti hari-hari biasanya, saudara. Ya mereka disuruh mempersiapkan piring, gelas, ya tempat minum, tempat untuk menaruh nasi dan lauk dan lain sebagainya, saudara. Ya. Dan setelah ditunggu-tunggu ya ada anak-anak yang mulai curiga, saudara. Ya kok tidak seperti biasanya. Ya makanannya kok enggak ada ini. Ya. Nah pada waktu ada seorang anak ya berkata kepada Bapak Josh Muller ini, saudara. Ya di mana makanannya? Ya Josh Muller ini dia menjawab ya dengan tenang dan dia percaya pasti Tuhan akan menyediakan saat itu. Dan dia hanya mengatakan demikian. Ya makanannya sedang kita tunggu. Ya sambil menunggu makanan itu datang, mari kita berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan. Padahal saat itu benar-benar dia tidak tahu makanan itu akan datang dari mana, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya mereka mulai berdoa, ya seolah-olah makanan itu sudah ada di hadapan mereka, dan Josh Muller memimpin doa dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan mujizat benar-benar terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah mereka menaikkan doa itu, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, ya, pintu dari rumah panti asuhan itu, saudara. Dan saat Josh Muller ini membukanya, ya, membuka pintu itu dan luar biasa,
ya ada seseorang yang mengirimkan ya begitu banyak makanan saat malam itu saudara. Dan pada akhirnya mereka menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ya ada kuasa dan ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan saat kita mau mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Amin. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimana cara kita ya supaya kita bisa memberikan atau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, yang terakhir yaitu dengan setia dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, setia terhadap panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesetiaan adalah hal yang sangat berharga. Kesetiaan adalah hal yang sangat luar biasa. Sehingga dalam kitab Amsal, ya Amsal pasalnya yang ke-20 sampai ayat 6, Amsal 20 ayat 6 firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Nah coba perhatikan, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Banyak orang yang merasa dirinya baik hati dan mungkin memang benar dia baik hati saudara. Ya tetapi dikatakan orang yang setia siapakah menemukannya. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan itu adalah hal yang sangat-sangat berharga dan Tuhan sangat menghargai yang namanya kesetiaan ini saudara. Kalau kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dari hidup ini kepada Tuhan, marilah kita menunjukkan kesetiaan kita terhadap panggilan Tuhan atas setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kesetiaan kita ya tidak hanya pada saat kita melayani di gereja saja saudara. Bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita sebagai seorang suami. Bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita sebagai seorang istri. Kesetiaan kita sebagai seorang anak. Ya. Kesetiaan kita sebagai seorang mungkin bawahan ataupun karyawan terhadap bos kita, ya terhadap tuan kita, ataupun saudara sebagai seorang bos, ya tuan, bagaimana saudara menunjukkan kesetiaan kita kepada bawahan-bawahan kita saudara. Ya kesetiaan adalah hal yang sangat dihargai oleh Tuhan. Kalau kita melihat tentang perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25 ya ayat 14 Bapak Ibu Saudara, ya kita tentu tidak asing lagi dengan kisah ini, bagaimana pada akhirnya ya Tuhan memuji ya orang-orang yang diberikan talenta dan akhirnya mengembangkan ya dengan kesetiaan, ya dengan kerajinan, ketaatan mereka, ya mereka bisa mengembangkan talenta yang dipercayakan dalam hidup mereka. Tapi satu orang yang diberikan satu talenta, ya dia tidak setia dengan hal yang sepele atau yang kecil itu, dia sembunyikan. Dan dia tetap kembalikan dengan hal yang sama. Dan akhirnya dia mendapat celah di hadapan tuannya. Karena dia tidak setia. Dan dikatakan dia hamba yang jahat saudara. Ya. Nah kalau kita mau memberikan persembahan yang terbaik dari hidup ini sekali lagi. Mari kita setia akan panggilan yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tentunya kita memiliki panggilan kita masing-masing, satu dengan yang lainnya berbeda. Dan kita mesti tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan kita harus setia melakukan panggilan itu. Ya dalam Wahyu pasal 17 ayat 14b, ya firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang yang setia, ya merekalah yang pada akhirnya akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya merekalah akhirnya yang akan ikut memerintah di dalam kerajaan Allah yang akan datang. Ya Wahyu 17 ayat 14b, ya saya akan bacakan buat kita semua. Ya Wahyu 17 ayat 14b, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Perhatikan saudara, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa itu? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia saudara. Ya mereka bersama-sama dengan Kristus juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Saudara dan saya ingin menang dan kita ingin menikmati ya bagaimana pada akhirnya nanti kita
memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya yang mulia. Ya, yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan di dalam setiap hidup kita. Amin. Marilah kita setia sampai pada akhirnya nanti, ya, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kuasa yang Tuhan berikan bagi umat manusia, khususnya kita yang percaya kepada, supaya apa? Supaya kita dimampukan hidup seperti Kristus hidup, yaitu mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dimanapun saudara berada pada hari ini, pada saat ini, ya, mari kita datang kepada Tuhan, ya, kita menilik setiap hati kita, mengoreksi hati kita. Ya, apakah hari ini, ya, kita hidup sungguh-sungguh sudah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Ya, apakah kita sudah menaikkan segala pujian syukur kita kepadanya? Ya, apakah kita sudah menghasilkan buah yang sesuai dengan buah pertobatan dan buah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita? Dan yang terakhir, apakah kita sudah sungguh-sungguh setia kepada setiap panggilan kita masing-masing? Ya, hanya saudara dan Tuhan yang tahu, dan mari kita datang kepada Tuhan, dan biarlah kita perbaharui setiap hati kita, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menjamah setiap kehidupan kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Bapak Gembala akan maju ke depan berdoa bagi kita sekalian, dan juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh menerima akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dari inspirasi dari kuasa kebangkitan Tuhan membawa setiap kami ke dalam kemenangan, membawa setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami sekalian. Tuhan juga boleh memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada di antara sidang jemaat-Mu yang sakit, biarlah tangan Tuhan hari ini terulur di mana umat-Mu berada di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, karena kami tahu oleh bilur Yesus segala sakit penyakit kami sudah ditanggungnya, dan kami juga percaya bahwa kuasa kesembuhan bekerja di dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di dalam kesulitan, yang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, di mana Tuhan sendiri yang tahu di mana umat-Mu berada. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan telah menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sidang jemaat Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengar meteraikan ini di dalam hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada worship leader. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan warta dari gereja selama sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama.
nyatakan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa untuk ibadah kita hari ini, dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Yesus. Hingga hari ini Kau pelihara setiap kami Tuhan. Tidak akan hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak leluasa melakukan aktivitas kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya banyak waktu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Yesus untuk setiap kami yang melayani hari ini, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, terlebih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengucap syukur senantiasa, dan kami mau tetap setia Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi para pelaku firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami menjadi berkat Tuhan lewat kata dan perbuatan kami Yesus. Kami percaya Yesus Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kau berikan kuasa untuk setiap kami Yesus menjalani hari-hari kami Tuhan, karena kami percaya kebangkitan Tuhan mengalahkan setiap pergumulan dan permasalahan kami. Kebangkitan Tuhan mengalahkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau telah menyembuhkan setiap kami, Engkau telah memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, menjadi para pemenang-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, ajar kami berjumpa Tuhan dalam ibadah-ibadah-Mu selanjutnya. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, juga berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuntun kami senantiasa Yesus, ajar kami Tuhan senantiasa berpegang hanya kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya,
Ya, mari kekasih Tuhan yang berada di rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mengadakan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kebaikan yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, yang telah bangkit bagi kita, dan yang memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menyertai kita dan memimpin kita dan menjadikan apa yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan, dijadikan berhasil oleh Tuhan. Diberkatilah tiap aktivitas saudara dan rumah tangga saudara masing-masing, karena saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.